Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua sobat obat hati Kisah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah berupa nikmat iman, begitu juga kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mengudara pada malam hari ini sebagaimana biasanya setiap malam Kamis ya, yaitu dalam program Obat Hati bersama ustaz-ustaz kita yang senantiasa setia mengisi kegiatan kita di malam ini, yaitu ada Ustaz Romi Rambing, ada juga Ustaz Arkan, ada juga saya sendiri Ustaz Martua. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema obat hati kita pada kesempatan malam ini yaitu tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu bahwasanya ini kitab, ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, dan juga tidak hanya menciptakan alam akhirat, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya alam dunia, di mana kita semua bertempat tinggal di dalamnya, yang di dunia ini kita melakukan banyak berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Oleh karena itu, di antara alam semesta, manusia dan kehidupan, sebagaimana kita hidup di dunia ini, maka Allah menurunkan berupa petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia ini. Itulah yang kita kenal berupa syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ditanya di dalam kehidupan ini, seberapa pentingkah petunjuk itu bagi kita? Tentunya petunjuk itu amatlah penting bagi kita di dunia ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dunia ini saja, tentunya kita tidak jauh-jauh dan tidak terlepas dari yang namanya petunjuk. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita ini, di sekitar kita, yang membutuhkan petunjuk. Misalnya kalau kita, contohnya memiliki suatu hal yang baru, yang mungkin baru kita miliki atau kita punya, misalnya seperti handphone atau sepeda motor. Tentunya untuk mengoperasikan handphone dan sepeda motor itu membutuhkan yang namanya petunjuk. Makanya kalau kita membeli gadget baru, itu di dalam kotaknya ada yang namanya petunjuk. Nah, di situ dijelaskan berapa jam harus dicas, bagaimana penggunaannya, bagaimana dan segala macamnya, itu dijelaskan di sana. Agar apa? Agar dalam penggunaan handphone ini itu sesuai, bisa berjalan dengan petunjuk itu, agar tidak terjadi kerusakan terhadap alat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, kalau alat saja berupa misalnya handphone atau sepeda motor itu harus mengikuti yang namanya petunjuk supaya dia tidak rusak, maka begitu jugalah kehidupan di dunia ini tak kalah pentingnya harus kita sesuai dengan petunjuk. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya apa petunjuk bagi umat Islam,
Nah, sebagaimana Allah katakan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 bahwa petunjuk bagi orang-orang bertakwa itulah Al-Quranul Karim la raiba fih, yang di dalam Al-Quran itu tidak terdapat dusta dan tidak terdapat keraguan di dalamnya. Nah, oleh karena itu mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, kalau kita pergi ke satu kota atau ke suatu negara yang mungkin kota atau negara itu belum pernah kita kunjungi. Nah, dan kita ingin mengunjungi satu alamat. Nah, untuk sampai di satu alamat dan tujuan itu tentunya kita membutuhkan yang namanya petunjuk agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak keliru. Nah, oleh karena itu begitu juga kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini juga membutuhkan yang namanya petunjuk. Agar bagaimana? Agar kita sampai ke tujuan. Oleh karena itu kalau ditanya dalam hidup kita apa yang paling penting di hidup ini, itulah berupa petunjuk. Nah, petunjuk bagi umat Islam itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Memangnya Ustaz kita mau kemana? Kenapa kita harus memerlukan petunjuk di dunia ini? Karena nanti kita semua akan menuju pada satu tempat kembali yang sesungguhnya, itulah negeri akhirat yang abadi. Bukankah kita di dunia ini, hidup ini tentunya ada tujuan. Nah, jadi kehidupan di dunia ini bukan hanya makan, tidur, bekerja, kemudian lagi berulang terus, tidak. Kalau kehidupan kita hanya makan, tidur, terus bekerja, maka tak ada ubahnya itu samalah kita dengan misalnya ya hewan yang berkaki 4 misalnya kan. Oleh karena itu hidup ini supaya tidak sama dengan itu, tentunya yang membedakan kita adalah kita harus mempunyai yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi, mengangkat Nabi, menurunkan wahyu berupa Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa sampai selamat ke negeri akhirat yang abadi. Kalau kita insya Allah sesuai taat, tunduk dan patuh kepada petunjuk itu, maka insya Allah kehidupan kita akan sejahtera tidak hanya di dunia tetapi juga akan sejahtera sampai menuju negeri akhirat yang abadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Ustaz Roni silakan Ustaz ditambahin dengan tausiahnya pada malam hari ini. Ya, terima kasih Alisa. Terima kasih juga Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Martua dari Munte yang sudah memberikan tausiah seputar tema Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Luar biasa ya sahabat, semoga bermanfaat ya Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Al-Hadis rawahu Al-Bukhari.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kaum muslimin, sahabat KIS, manapun kita berada, kembali kita bersua pada malam hari ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 20 Rabiul Akhir, tahun 1446 Hijriah. Bertepatan hari ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 23 ya. Tahun 2000 Oktober. Ya. Tahun 2024 tentunya ya. Baik sahabat KIS, menyambung atau menambahi apa yang sudah disampaikan Al-Ustaz Martua Dali Munte tadi sebuah tema di dalam Al-Quran surah Al-Hasr, ya, surah yang ke-59, berada di dalam juz 28 ya. Ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Ahlan wa sahlan ya Syekh. Ya, Ustaz Arkan telah tiba di studio ya, sahabat KIS, luar biasa. Sudah komplit ya, 3 narasumber. Ahli bahasanya ya, sahabat KIS, Quran surah Al-Hasr ya, ayat 21. Kalau sekiranya, kata Allah, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran, ya kan, kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung ya, kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Wah, luar biasa ini. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi sahabat KIS, gunung ya, Jabal yang luar biasa kokohnya ya. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada mereka, luar biasa takutnya mereka. Hancur terpecah belah. Untung kepada manusia. Berarti kalau begitu lebih kuat berarti manusia ya. Kepada kita manusia diturunkan ini Al-Quran sebagai hudan, tapi tidak hancur. Iya, makanya karena kita jadikan sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sikap kita terhadap Al-Quran itu la raiba fihi, tak ada keraguan. Tidak ada keraguan padanya. Kalau kitab yang lain ada. Selalu dibuat di situ, misalnya karangan ini, karangan profesor ini, selalu dibuat di situ. Penulis mengharapkan kritik dan saran. Mohon kritik dan saran terhadap perbaikan kitab ini. Kalau Al-Quran tidak ada. Benar. Tidak ada di sana yang dibutuhkan Allah untuk memperbaiki. Ya kan? Luar biasa buku luar kitab biasa itu ya. Kalau begitu Al-Quran ya. Nah, sebelum kita alihkan kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz Muhammad Arkan yang sudah tiba di studio, saya tambahin sekali lagi ya. Lanjut. Bahwa kebetulan kan basic kita berbeda-beda ini. Lanjut. Ya, saya kan ya dari sisi hukum positifnya juga ya. Sahabat KIS, supaya kita tahu ya bahwa kan kitab yang hukum positif kita kan, kalau kita melanggar pidana itu kan ada namanya kitab undang-undang hukum pidana. KUHP ya kan. Nah, sahabat KIS, barangkali kita tidak menyadari semua ayat, semua pasal yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ternyata itu diadopsi dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Begitu juga kitab undang-undang hukum acara perdatanya. Semua itu bersumber dari Al-Quran. Baik, saya
berikan fakta ya. Pasal 378. Boleh Anda lihat di Google, dibantu oleh Google ya. Iya. Pasal 378 itu berbunyi begini kira-kira artinya. Barang siapa yang menggunakan serangkaian kata-kata bohong untuk menipu orang lain, Iya. untuk membujuk rayu orang lain dengan maksud tujuan menguntungkan diri sendiri Iya. atau menguntungkan orang lain, Iya. membuat piutang atau menghapuskan piutang, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara, ancamannya selama-lamanya atau setinggi-tingginya 4 tahun, Iya. dan bisa langsung ditahan orangnya kalau perlu. Iya. Nah, ya. Jadi 4 tahun, sahabat KIS ya. Barang siapa yang menggunakan kata-kata bohong. Misalnya nih begini. Ada seorang distributor kompor gas. Iya. Datang ke rumah kita. Kemudian dia presentasi kita, dia katakan ini barang asli Iya. dengan harganya disebutin, Iya. terus barang ini berkualitas. Iya. Ternyata setelah kita beli, rupanya KW atau rupanya Imitasi. dia sudah menggunakan kata-kata bohong. Itu contoh yang ringan ya. Iya, benar. Atau misalnya datang seorang mengungkapkan ke kita bahwa dia ini berasal dari ini, namanya si ini. Ternyata setelah dicek rupanya mulai dari nama bohong, Iya. domisili bohong. Itu bisalah dikenakan dengan pasal 378. Baik, kita Iya. sambungkan kepada ayat Al-Quran ya. Iya. Lihat mushaf di rumah. Quran surah Al-Ahzab Iya. ayat 70 dan 71. 70 lah dulu ya. Iya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Iya. Ya kan? Iya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diseru kita orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, ini salah satu ayat yang menyuruh kita sesuai dengan buku petunjuk, kita harus berkata yang benar. Iya. Nah, tadi si tersangka tadi itu yang penjual kompor gas kan dia sudah berbohong. Iya. Maka oleh hukum positif orang yang berbohong untuk menguntungkan dirinya sendiri, Iya. itu bisa dihukum pidana, bisa dihukum positif, bisa dikenakan sanksi positif. Di dunia ini saja bisa dia dipenjara, bisa dia sengsara, bisa dia merugi secara materi. Orang-orang yang dipenjarakan, orang yang masuk ke lembaga pemasyarakatan itu kan orang yang merugi, dirampas kemerdekaannya. Orang bisa kemana-mana, bisa ke mall, bisa ke karaoke, bisa ke mana-mana, ke pantai, ya kan, naik gunung, melihat keindahan alam. Mereka yang di sana itu yang berada di lembaga pemasyarakatan karena melanggar sebuah pasal dalam KUHP, akhirnya dia dijebloskan ke situ untuk dibina. Akhirnya secara harkat dan martabatnya hancur. Nah, itulah kan. Gara-gara apa tadi? Gara-gara berbohong. Belum lagi yang korupsi. Ditanya KPK, ini Bapak korupsi? Enggak. Ternyata dia sudah korupsi kan. Nah, itu salah satu. Nah, 378 itu ya. Kemudian satu lagi tambahnya sebelum 359. Barang siapa yang kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, diancam pidana 5 tahun penjara. Misalnya ini supir nih, lalai dia ya. Gara-gara ngantuk lalai ditabraknya orang, meninggal dunia. Di tempat pula itu meninggalnya, nggak sempat di rumah sakit. Ya kan, Ustaz? Ancamannya 5 tahun penjara loh. Nah, itu pasal 359 itu dari Quran surah apalah diangkat itu, Alisa? Itu dari Quran surah Al-Maun. Ayat 3 dan 4. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu apa artinya? Lalai. Kalau dalam KUHP artinya, kalau bahasa KUHP-nya, bahasa hukumnya, bahasa Latinnya,
Kalau lalai Iya. itu namanya kulpa. Iya. Ya. Kalau sengaja dolus. Iya. Kalau barang siapa yang sengaja Mm-mm. menghilangkan nyawa orang lain, itu dolus. Iya. Kalau dia lalai, kulpa. Iya. Dan lalai itu terbagi dua. Ada kulpa lepis, ada kulpa lata. Iya. Kalau kulpa lepis itu seolah-olah dia sengaja. Misalnya di rambu-rambu lalu lintas sudah ada peraturan kecepatan 40 km per jam, ya kan? Iya. Tahu-tahu dibuatnya di situ, digenjotnya gasnya 100 km per jam dia di tempat itu. Iya. Nah, akhirnya dia menabrak orang. Itu kelalaian yang seolah-olah disengaja, Sengaja. ya kan? Iya. Nah, makanya saya berani mengatakan bahwa para pencipta kitab undang-undang hukum acara pidana ataupun orang Belanda yang membuat kitab undang-undang hukum acara pidana itu sampai diwarisi oleh bangsa Indonesia, itu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Jelas, Iya. Al-Quran itu lebih dulu turun daripada KUHP itu kan. Iya. Nah, ada di situ sahun, Iya, lalai. kelalaian gitu ya. Iya. Itu ada kelalaian. Heeh. Jadi orang yang lalai sholat, lalai daripada niatnya, bisa masuk neraka. Lalai daripada kaifiatnya, bisa masuk neraka. Lalai daripada waktunya, bisa masuk neraka. Iya. Ya kan, Ustaz? Iya. Nah, begitu juga lah orang yang lalai, gara-gara kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, ataupun setidak-tidaknya menyebabkan ada orang lain yang luka berat. Iya. Kan tidak hanya mati saja kalau ditabrak orang. Iya. Ada patah kakinya, Iya, luka berat. Iya, luka cacat. ringan. Iya. Itu bisa kita dimasukin ke penjara loh, gara-gara kelalaian itu. Jadi oleh karena itu, kesimpulan kita pada malam hari ini, bahwa memang segala sumber hukum itu adalah Al-Quran. Iya. Jadi nggak usah kemana-mana. Ya, oke. Baik, sahabat KIS, demikian saja tausiah pembuka. Dan kita persilahkan kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz yang sudah tiba di studio, yang lebih jauh domisilinya ya dari Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah, kurang lebih 11 kilo ya Ustadz ya, 11 km, luar biasa ini Ustadz. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, silakan. Ya, untuk terima tausiah. kasih. Terima kasih Mbak Elisa, Ustadz Romi, Ustadz Martua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena karunia yang diberikan Allah pada malam hari ini. Kita bisa dikumpulkan Allah dalam wadah ilmu, dalam wadah keberkahan, berbagi ilmu di antara guru-guru kita yang hadir di studio, dan juga kepada sahabat KIS dimanapun Anda berada, karena program Obat Hati ini adalah Mazra'atul Ilm, adalah taman daripada taman didikan ilmu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan dalam kesempatan ini kita sebagai narasumber membawa tema dengan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi rahmatan lil alamin. Karena obat hati ini diperuntukkan untuk para mereka yang ingin berkeluarga, para mereka yang ingin menjalin satu wadah rumah tangga, dan mereka yang sudah berumah tangga. Inilah pedoman kita, inilah navigator kita, inilah petunjuk kita, dan inilah kitab undang-undang kita. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Romi tadi juga begitu juga Ustadz Dali Munte, bahwa adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu setelah kitab itu dijadikan sebagai petunjuk bagi kita bahwa inilah navigator kita, wahai para suami, wahai para istri, nahodanya itu adalah suami kalian di rumah tangga itu. Nahoda bahtera ini kemana kalian bawa, di mana akan berlabuh, yaitu di pantai sakinah, mawaddah, warahmah. Dan inilah petunjuk itu, inilah arahan itu. Maka apabila ingin menjalin satu wadah dan bahtera keluarga, dasarilah dan siapkanlah kompas Anda, navigator Anda kemana arah, apakah ke utara, ke timur, dan ke barat. Maka navigator kita ini adalah Al-Quranul Karim, dan inilah kata petunjuk, dan itulah yang membawa kita kepada kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah Al-Quran itu tadi, tuan guru kita yang dua semendahului kami sudah menyampaikan begitu banyak sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis, dan begitu juga para pendapat para ulama tentang Al-Quran ini. Saya ingin menyampaikan di pertemuan ini singkat saja karena waktu kita hanya tinggal 5 menit. Dalam hal ini saya bahwa Al-Quran itu terus memanggil kita. Al-Quran itu terus memanggil para hamba-hamba Allah, dan sebagaimana Al-Quran itu adalah perisai kita yang bisa menjaga kita dan nur bagi rumah tangga dan hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama sering dengar apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, al-baitul ladzi lam yuqra'u fihi al-Quran kal baitul kharab. Maka hiasi dan terangilah rumah-rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran bagaikan kuburan ataupun bagaikan rumah tanpa dihuni. Inilah bayangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk para mereka yang berumah tangga, marilah sama-sama kita mentadabburi ayat-ayat Allah itu. Maka dari itu Quran terus menyampaikan kepada kita, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, indama kunta saghiran, dan dulu kalian waktu kecil, ta'allamta harfan min hurufi, kalian mempelajari huruf-huruf saya, dan tu'anikuni wa turattiluli, dan engkau memeluk saya, dan engkau taruh diberiku ini di atas kepalamu dan di dadamu. Dan kullama ta'allamta harfan min hurufi, setiap kamu mempelajari huruf-huruf dari saya, turanninuhu wa turattiluhu, engkau menyanyikan dan mengulang-ulanginya. Dan watakulu, dan engkau sampaikan kepada orang-orang yang engkau sayangi, wahai ayah, wahai bunda, wahai abang, wahai paman, wahai om, saya sudah mempelajari huruf-huruf dari Al-Quran, alif, ba, ta, sa. Inilah yang disampaikan Al-Quran itu kepada kita, wahai saudaraku. Lalu apalagi kata Al-Quran, indama kunta kabiran, setelah engkau wahai hamba Allah besar dan kamu sudah mempunyai pekerjaan dan income-mu sudah punya, ekonomimu sudah mulai matang, wada'tani fi zawiyatin min zawayatil bait, kamu taruh diriku ini di sudut daripada sudut rumahmu, la ya'tini illa gubaran wa wada'tani fi zawiyati baitika hatta astati' an ahmiluka atau ahmika min wasawisil ins wal jin wasyayatin. Kamu taruh saya di sudut rumahmu itu agar kamu bisa saya jaga dari perbuatan buruk manusia dan gangguan jin dan setan. Lalu Al-Quran menyampaikan kepada kita, innani la adurru wa la anfa',
Sesungguhnya saya ini tidak bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Illa taftahuni wa turattiluni wa tadrusuni wa ta'malu ma yujadu fi nafsi. Kecuali engkau buka diriku, kata Al-Quran, kau baca aku, kau tadabburi aku, dan kau amalkan apa yang ada di diriku. Begitulah agar kamu mendapatkan manfaat dari diriku. Inilah yang sering kita lalai, wahai saudaraku. Kita waktu kecil terus giat belajar Al-Quran karena sepengetahuan kita dari orang tua kita, dan mereka, para orang tua itu mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan alimu auladakum fa innahum asyu fi zamanin ghaira zamanikum. Didik dan terbiahlah anak-anak kalian karena mereka hidup di zaman yang bukan zaman kalian. Untuk mengamalkan hadis Nabi ini, kita disuruh pergi ke langgar, mengaji, disuruh pergi ke surau, dan itu sangat kita nikmati. Tapi sayang sekali, wahai sahabat KIS, setelah kita dewasa, kita punya anak, punya cucu, dan mempunyai harta yang banyak dan berlimpah ruah, kita jauh dari Al-Quranul Karim. Kita jauh dari hidayah itu, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita. Disitulah hukum-hukum Allah yang digali, disitulah kehidupan yang nyata. Apabila kita ingin mencari solusi kehidupan, maka kita kembali kepada Al-Quran. Kita mencari sumber-sumber hukum-hukum ekonomi, kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali mencari hukum-hukum pidana, seperti yang disampaikan Ustadz Romi tadi, kembali kepada Al-Quran, zakat, dan lain-lain. Islam itu adalah sumul, Islam itu adalah yang komprehensif. Al-Quran itu sudah sangat-sangat sempurna. Oleh karena itu, dari studio yang mulia ini, dari Radio KIS Dakwah ini, kami, para tuan-tuan guru kita yang ada di studio, menghimbau, kembalilah kita kepada Al-Quran. Amalkan Al-Quran itu, baca Al-Quran itu. Jangan hanya ditaruh di dashboard mobil, jangan hanya ditaruh di etalase yang begitu mewah, dan Al-Quran itu begitu indah, tapi sekali setahun belum pernah kita buka Al-Quran itu, dan itu tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Maka agar kita mendapatkan manfaat, agar Al-Quran itu jadi petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita, harus kita tadabburi ayat-ayatnya dan kita pelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan apa yang kami sampaikan di sini manfaat bagi diri kami, manfaat bagi sahabat KIS dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wabil hidayah wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS, jangan kemana-mana, kita jeda sebentar dulu dan padu terus di 106,6 KIS sampai inspirasi Anda. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita, silakan sahabat KIS, Al-Quran sebagai petunjuk hidup.
Di sini begitu itu kah? Coba itu kah? Malam kisah inspirasi Anda sahabat Sobat Hati kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk tema Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan tentunya sahabat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan langsung kita hadirkan sahabat untuk Anda pertanyaan yang sudah masuk dan akan kita jawab. Pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan Facebook kita sahabat di mana dari Bang Erwin Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak berulang kali dengan dosa yang sama? Terkadang kita sudah berusaha agar tidak lagi mengulangi dosa tersebut, tapi kita tidak bisa membentengi diri kita dengan godaan perbuatan tersebut. Di mana kita agar tidak terulang lagi Ustaz, mohon pencerahannya, atau adakah amalan dalam hidup kita sehari-hari agar tidak terulang lagi? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, sahabat Erwin. Iya Ustaz. Ya, izin Ustaz. Ya, silakan. Ustaz akan dan Ustaz Martua ya. Sahabat Erwin ya, bagaimana cara kita supaya tidak berulang kali melanggar dosa, supaya dia istiqomah di dalam ibadah ya. Baik, di sini ada, saya berikan tipsnya ya. Boleh dicatat ya. Yang pertama, luruskan niat dan tujuan ya. Tujuan kita ibadah itu kan ada di dalam Quran surah apa itu namanya? Al-Bayyinah ya, ayat yang kelima ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak akan kami perintah hamba kami untuk beribadah kecuali memurnikan ketaatan ya. Ya, jadi luruskan niat kita pada saat ibadah, kita ikhlas supaya tidak terulang lagi ya. Tidak terulang lagi dosa-dosa simpanan kita yang disengaja, tidak disengaja ya. Itu yang pertama, luruskan niat pada saat ibadah. Kemudian yang kedua, memahami kalimat syahadat ya. Ini tentu dengan ilmu ya, dengan berguru. Ketiga, membaca dan memahami Al-Quran. Keempat, berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh ya. Jadi kalau kita selama ini suka main skater, judi atau hajat spell ya, kalau bahasa hukumnya, kita tinggalkanlah kawan-kawan kita yang suka berjudi. Kita tukar kawan kita yang soleh-soleh ya, baik kita istiqomah. Yang keempat, yang kelima, berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari saya. Demikian. Kembalikan kepada Namsar. Baik Ustaz, mungkin masih ada tambahan dari pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi. Mungkin Ustaz Arkan bisa Ya, terima kasih Mbak Alisa, Ustadz Romi dan Ustadz Maratua. Izin kami menambahkan sedikit dengan apa yang disampaikan Ustadz Romi tadi, bahwa dosa ya, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga dari hadis kudusi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kullu ibnu adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh hamba Allah ini, seluruh manusia ini akan mempunyai melakukan kesalahan dan dosa, kelalaian di dalam agama Allah ini. Tapi sebaik-baik mereka yang melakukan dosa dan kelalaian dalam agama ini, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadis kudusi yang Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkomentar dalam hal ini. Apa kata Allah dalam hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alima abdi bi anna lahu rabbun yaghfiru bidzunub wa ya'khudhu bidzunub fastaghfara li faghfartulah. Hambaku itu tahu ada Allah yang wajib dia sembah. Tapi hambaku ini udah benar-benar dia bertaubat kepada Allah. Dia udah ingin kembali ke jalan yang benar, tapi malang nasib jatuh ke lubang yang sama. Iya. Padahal dia udah berikhtiar nih, gitu. Tapi
Apa kata Allah? Fastaghfarali faghfartulah. Maka dia beristighfar kepadaku, dia minta ampun kepadaku, kata Allah, dan aku ampuni dia. Dan ini Imam Malik berkomentar dalam hal ini adalah salah satu kelonggaran yang ada di dalam agama Allah ini. Lalu apalagi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada kita, la tayas min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kadang kita manusia, ya dia udah bertaubat tapi malang nasib keadaan yang mendesak dia kembali ke jalan yang tidak benar itu. Apa katanya? Saya lihat kamu ini taubat lesiak. Iya. Taubat cabai habis pedas ke kumat lagi. Saya kayaknya kalau orang-orang seperti kamu ini tidak akan diterima Allah lagi amalnya. Dan Allah tidak, kau mempermainkan Allah ini. Tapi Allah bilang sampai, kalau dia benar-benar dia masih mengakui maksiat itu, maksiat di pintu taubat itu pasti terbuka sama dia. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afatun illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni Allah kecuali mereka yang bangga terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, itu kadang kita bermaksiat kepada Allah tapi kita bangga. Nah ini ya semoga kita dalam hal ini terhindar dari maksiat itu. Poin yang terakhir, bagaimana amalan kita agar kita tidak terulang dengan hal-hal tersebut. Maka kita terus berdoa, Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan oleh para ulama. Ya Allah, jauhkanlah kemaksiatan dariku sebagaimana engkau jauhkan jarak daripada masyrik, timur dan utara. Dan semoga kita semua terjaga dari kemaksiatan itu. Amin. Gimana Ustaz, ada tambahan lagi atau langsung? Berikutnya ini pertanyaan dari hamba Allah di Rokan Hulu. Di dalam Islam kita kan tidak boleh membalas kejahatan orang dengan kejahatan pula, karena kita selalu dianjurkan untuk memaafkan. Tetapi dalam Al-Quran banyak ayat yang justru menyuruh kita memerangi kezaliman yang kita terima dengan meminta supaya kita akan ajar kepada seseorang yang telah berbuat zalim kepada kita. Contohnya surah Al-Ahzab ayat 68, Al-Adiyat ayat, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz mengenai ini? Gimana Ustaz dimulai dengan ini? Baik ya. Hamba Allah dari Rokan Hulu ya. Quran surah Al-Ahzab ayat 68 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atihim dikfaini minal azabi wal anhum ya. Wal anhum la'nan kabira ya. La'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara 2 kali lipat ya. Dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Dalam kehidupan ini memang terkadang kita dizolimi oleh segelintir manusia ataupun ada yang menzolimi kita, maka kita tidak tahan ya. Seperti yang dialami oleh baginda Rasul ketika itu oleh orang Taif ya. Ketika Rasulullah berdakwah ke sana dengan harapan penduduk Taif menerima dakwah beliau, namun bertolak belakang ya Ustaz. Dilempari sehingga gigi depan Nabi patah, berdarah-darah ya. Dan ketika itu datang malaikat Jibril menawarkan supaya membumi hanguskan itu penduduk, dengan menawarkan supaya gunung yang ada di situ ditimpakan kepada mereka. Namun itulah pula sifat baginda Rasul ya. Beliau mengatakan jangan, karena kalau ayah-ayah mereka, orang-orang tuanya itu yang tidak mau beriman kepada apa yang saya sampaikan, dakwah yang saya sampaikan tidak diterima, maka saya tunggu. Saya berdoa nanti generasi zuriat ya, generasi mereka akan mengimani apa yang sudah saya sampaikan begitu. Nah, hamba Allah dari Rokan Hulu dan kita semua sahabat KIS, ada juga disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ya, ayat 134.
kalau saya tidak silap. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini, jadi bagaimanapun luar biasa dahsyatnya kezaliman orang kepada kita, kalau kita memang mengimani bagaimana sifat Rasulullah, maka kita pilih wal 'afina 'anil nas, supaya kadar ketakwaan kita itu melejit ya pada makom yang lebih tinggi lagi. Demikian barangkali dari saya. Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz berdua. Silakan Ustaz, mungkin Ustaz Martul ada yang mau ditambahin Ustaz? Iya, terkait pertanyaan dari sobat kita dari Rokan Hulu ya. Rokan Hulu ya, terkait bolehkah kita mendoakan ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Tuan Roni Ramli tadi itu dengan jelas menjelaskan bahwa Nabi SAW pun itu memaafkan ya, dan memang memaafkan adalah akhlak para nabi dan akhlak yang mulia ya. Jadi mampu memaafkan di saat mampu membalas adalah sebuah akhlak yang sangat mulia di dalam Islam. Oleh karena itu, kalau misalnya kita dizolimi orang, maka kalau bisa kita meniru akhlak Nabi, maka itu adalah sebuah kebaikan, yaitu mampu memaafkan, mampu membalas. Maka siapa yang meniru jejak Nabi itu, maka insya Allah dia adalah tergolong sebagai akhlak yang mulia, karena begitulah Rasulullah mencontohkan kepada kita. Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada contoh yang baik suri teladan dalam diri Rasulullah SAW. Itu seharusnya kita sebagai seorang muslim yang meniru dan mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW, di mana alasannya adalah Al-Quran. Karena sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, apa akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, karena hulukul Quran, bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Maka marilah kita berakhlak dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mulia tidak hanya di dunia tetapi juga insya Allah di akhirat. Demikian. Mungkin dari Ustaz Arkan. Ya. Ada yang tambah Ustaz? Udah cukup. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bang Jari Balakana Lomar, izin bertanya Ustaz, apa pengertian hudalil muttaqin lebih mendalam? Apakah orang yang tidak bertakwa tidak termasuk mendapat petunjuk Ustaz? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dengan Ustaz Arkan. Ya, terima kasih. Arti daripada kalimat hudal lil muttaqin di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini memang surah yang luar biasa. Di situ adalah undang-undang dasar dalam kehidupan juga, dan ideologi dan akidah di situ. Pemaparan dan penguatan akidah di dalam surah Al-Baqarah ini sangat banyak. Dan tentu surah Al-Baqarah ini adalah surah yang salah satu terpanjang di dalam Al-Quran, sampai dia 2,5 juz dari dari susunan Al-Quran itu. Kalimat hudan itu adalah petunjuk, karena diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai navigator dan sebagai kompas dalam hidup kehidupan, sebagai dasar dalam hidup kehidupan ini. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran ini, lalu dasar apa lagi yang kita dapatkan dari selain Al-Quran? Karena kita lihat ideologi Buddha itu adalah hasil filsafat. Dan kalau kita pelajari bahwa orang-orang Yunani kuno itu mereka juga berfilsafat, Socrates, Aflato, Farabi dan lain-lain, itu mereka berfilsafat untuk mendapatkan satu patokan ideologi. Maka patokan ideologi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Maka apabila ingin petunjuk yang benar itu, dan kitab ini bukan manusia yang membuat, karena ini adalah murni dari Allah Jalla Jalaluhu,
petunjuk bagi manusia, maka itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan dan ada khususiyah di sini bagi muttaqin, orang yang bertakwa? Nah, ini kan pertanyaan yang sangat mendasar, bahwa orang-orang yang mendatangi dan mentadabburi dan mendatangi agama Allah ini adalah orang-orang yang ditunjuki Allah hatinya terhadap hidayah dan taufik itu. Maka orang yang tidak ditunjuki dan diarahkan Allah hatinya dalam hidayah ini, maka manusia, bahkan para nabi sendiri, tidak ada hak mereka untuk mendapatkan dan memaksakan hidayah itu kepada orang-orang yang mereka seru. Contoh, kalau sekiranya ada pemaksaan dan ada prioritas para nabi untuk memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang mereka dakwahi, Nuh alaihissalam tidak akan mungkin anaknya ingkar dari ajaran itu. Istrinya Lut, ya sebagaimana yang kita ketahui, istrinya Lut juga tidak beriman kepada Nabi Lut. Dan paman tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah karena faktor keturunan dan faktor ras, hidayah itu kita dapatkan, mungkin mereka lah yang paling tepat dan yang paling utama untuk mendapatkan hidayah itu. Tapi hidayah itu Allah berikan adalah bagi orang-orang yang ditunjuki Allah hatinya. Dan apabila kamu telah ditunjuki hatinya terhadap hidayah ini, ambillah Al-Quran ini, karena Al-Quran inilah petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan manfaat bagi diri kami dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Ustaz tambahan dari pertanyaan yang cukup ya, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pamancan di Kayu Ombun. Kenapa begitu banyak tulisan-tulisan dari ulama yang kadang sebagian orang menjadikan tulisan itu sebagai kitab rujukan? Bukankah Al-Quran dan hadis telah cukup? Dan mohon pencerahannya Ustaz, apa kitab kuning yang sering dijadikan orang-orang sebagai rujukan? Ya. Mungkin bisa dijawab Ustaz. Mungkin Ustaz Artua ya dari Pamancan ya di Kayombun ya. Bagaimana banyak tulisan-tulisan dari ulama-ulama kita yang kadang sebagian orang menjadikan tulisan itu sebagai kitab rujukan. Bukankah Al-Quran dan hadis telah cukup? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pamancan ini, kita perlu dulu memahami bahwa di dalam Islam, dalam syariat, bahwasanya sumber hukum itu minimal ada 4 ya, yang selalu dijadikan rujukan bagi umat Islam. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau yang disebut dengan sunnah juga. Kemudian yang ketiga adalah ijma' sahabat. Kemudian ditambah lagi yang keempat adalah kias. Kemudian tambah satu lagi syar'u man qablana, yaitu syariat yang sudah ada sebelum syariat kita ini diturunkan. Oleh karena itu sebagai umat Islam tentunya kita ini sangat jauh jaraknya daripada sahabat-sahabat juga, kan, dari tabi'in, dari tabi'in. Maka yang melanjutkan warisan ilmu itu adalah melalui para ulama, di mana dikatakan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah penerus daripada nabi. Itulah kenapa kita harus merujuk daripada kitab-kitab ulama, karena memang dari ulama-ulama itulah yang menjadi penyambung lisan daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah kenapa kita harus merujuk ulama, karena ada jarak yang sangat jauh tadi antara kita dengan Nabi. Itulah kenapa kita penting merujuk kitab-kitab daripada ulama-ulama kita. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, mohon pencerahan tentang kitab kuning apa yang sering dijadikan rujukan. Mungkin ini bisa ditambahi oleh Ustadz Arkan. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bahwa kenapa dijadikan hukum itu adalah pendapat ulama, ya kan. Maka jadi ini seiring dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Maratua tadi,
dan itu adalah hasil dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sal ya Ibnu Abbas, tanya wahai Ibnu Abbas, kata Rasul. Apa kata? Dan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, paham tentang hukum-hukum syariah dalam agama ini, dan tafsir dan takwil. Itu bukan takwil mimpi di sini ya. Nanti mimpi di siang bolong lagi. Tapi adalah takwil di sini adalah menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Nah, dia jadi dasar rujukan agama itu adalah Al-Qur'an dan disarahkan oleh hadis. Dan orang-orang seiring dengan waktu berjalan, orang-orang yang bercampur ajam dengan orang Arab tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis itu secara komprehensif. Bagaimana caranya? Para ulama mengistimbatkan, mengambil istimbat atau mengambil intisari Al-Quran dan hadis. Muncullah mazhab-mazhab yang kita kenal, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali yang mu'tabar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lalu inilah yang kita katakan adalah rentetan hukum-hukum, dasar hukum yang ada di dalam agama Allah. Seperti yang disampaikan Ustadz Maratua tadi, hukum dalam agama ini kita ambil dari 4 dasar tadi. Terakhirnya adalah istihsan. Lalu terakhir yang apa kitab-kitab rujukan? Ya, ada banyak kitab-kitab kuning yang bisa dari rujukan, seperti Fathul Bari ya, itu, ataupun kalau fikih yang singkat padat ada namanya Sulamut Taufik, ada Fathul Majid, ada apa lagi Bajuri. Itu sarah daripada Matan Ibnu Suja'. Itu banyak fikih-fikih. Kalau kita ambil nanti tentang hadis-hadis yang berbentuk dengan fikihnya, ada di situ Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, dan ada juga yang lain-lain. Dan itu banyak kitab-kitab yang bisa kita pelajari, kitab kuning. Dan bagi orang-orang yang pun memondok ataupun yang nyantri, mereka pasti kenal betul dengan kitab-kitab tersebut, dan semoga kita bisa menggali hukum-hukum Allah dari Al-Quran, hadis, dan juga dari para ulama. Terima kasih. Ya, Pak Mancan tadi ya, tentang sumber hukum, sumber hukum Islam ya, dan barangkali sebagai pembanding ya, supaya lebih komplit ya, silakan. Dalam peraturan bernegara ya, karena negara kita ini kan negara hukum Rechtsstaat ya, bukan Machtsstaat. Negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan sumber hukum kita itu sudah kita ketahui bahwa ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada undang-undang ya yang dibuat oleh legislatif dan presiden ya. Kemudian ada juga kebiasaan, custom ya. Nah, dalam adat istiadat itu sumber hukum juga ya. Ada traktat ya, ada perjanjian-perjanjian, ada konvensi ya, ada jurisprudensi. Nah, ini ada pendapat hakim yang ditorehkan dalam sebuah jurisprudensi, kemudian berlaku menjadi sumber hukum bagi hakim ya. Ada juga perpu. Seperti ini ya, kalau di dalam hukum positif itu ya, ada doktrin juga. Baik, lanjut. Kita jeda sebentar dulu. Pada terus sahabat di 106,6 Kisah Pagi Inspirasi Anda. Tanpa mati justru Baterainya
di Palo Partner ya tentunya. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya kita lupa doa kunut pas waktu mau sholat subuh, apa masih sah sholat kita atau seperti sholat sunnah itu saja dulu Ustadz? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya, terima kasih mendahului dari Ustadz Romi dan Ustadz Mertua terkait kunut ya. Nah, kunut ini adalah hal yang memang mulai dari zaman berdirinya NKRI sampai hari ini masih diperdebatkan ini masalah kunut ini. Tapi yang pertama adalah kunut itu terbagi dua. Yang pertama kunut subuh, dan ini adalah kita rutin bagi orang-orang Syafi'i, mazhab Syafi'i melakukan hal ini setiap hari. Setiap subuh mereka melakukan kunut subuh. Yang kedua adalah kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah bagi hal-hal tertentu, atau umpamanya terjadi wabah atau terjadi kebakaran yang menyebar di mana-mana, atau terjadi banjir bandang dan lain-lain, atau hujan dan lain-lain, kita disunnahkan untuk melakukan sunat kunut nazilah. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita terlupakan kunut subuh? Bagi orang yang bermazhab Syafi'i tentunya di sini kunut subuh itu tersendiri adalah dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Sunnah ini ada juga tahapannya, ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah sunnah yang tidak ditekankan, maksudnya lebih dekat kepada yang tidak diwajibkan, dan sunnah muakkadah lebih dekat kepada wajib. Lalu apakah batal sholat orang-orang yang tidak kunut apabila dia bermazhab Syafi'i? Harus jelas nih. Ya, kalau nanti bermazhab Hanafi dia nggak perlu sunut gitu. Yang bermazhab Syafi'i tidak batal sholatnya karena itu adalah sunnah. Namun dianjurkan bagi mazhab Syafi'i untuk melakukan sujud sahwi. Sujud yang apabila terlupa dianjurkan untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana dengan mazhab Hanafi? Hanafi tidak sah, tidak ada anjuran untuk kunut. Mereka tidak ada dasar karena Nabi SAW melakukan kunut karena asbabul wurud hadis ini, karena Nabi melakukan kunut itu saat ada wabah, ada hajat tertentu, itulah namanya kunut nazilah. Dan lalu ada perbedaan pendapat, apakah Bukhari Muslim itu menyampaikan dalam sunannya, apakah dilakukan Nabi SAW kunut itu sebelum ruku atau setelah ruku? Jadi lagi tuh. Jadi kalau kadang Nabi SAW melakukan kunut itu sebelum ruku, kadang setelah ruku. Kalau Imam Malik mengambil pendapat bahwa kunut itu sebelum ruku. Nah itu, dan sebelum ruku. Dan dalam mazhab Maliki juga untuk sedekap. Sedekap itu tidak ada tidak diwajibkan, dan tidak tidak ada sunnah muakkadnya di situ, boleh, karena banyak mazhab Maliki melakukan sholat tanpa sedekap. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kunut, dan semoga kita semua ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ustaz, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bang Cetis di Panyanggar. Izin bertanya, mengapa dalam Al-Quran surah Al-Fatihah disusun surat yang pertama? Bukankah surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bang Cetis di Panyanggar, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah disusun menjadi surah yang pertama, padahal ayat yang pertama itu adalah surah Al-Alaq? Karena memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, bahwasanya memang surah yang pertama tertulis di sana di catatan Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa yang turun pertama adalah surah Al-Alaq? Karena memang Allah menurunkan ayat Al-Qur'an ini
sesuai dengan peristiwa dan apa kebutuhan yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Maka ayat itu diturunkan berdasarkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Namun kenapa sampai hari ini kita mengetahui bahwa surah Al-Fatihah ini dijadikan surah yang pertama dalam Al-Quran? Karena memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan begitulah mereka menghafalkan urutan Quran, sehingga ketika Quran ini ditulis di kemudian hari oleh sahabat dan dibuat dalam bentuk tulisan di atas kertas, maka dimulailah bacaan atau surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah, karena memang begitu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin demikian yang bisa saya jawab. Kalau ada yang ingin menambahi. Baik, Bang Cepis ya, Siap, saya tambahin sedikit lagi apa yang sudah disampaikan Ustaz Hakan ya. Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh jemaah ketika ada majelis ilmu. Dan ada saya berpendapat hadisnya bahwa memang Al-Quran yang sesungguhnya itu kan berada di Lauh Mahfuz ya. Itulah makanya disebut kitab induk yang nyata. Nah, bagaimana urutan surah yang berjumlah 114 itu di awal dari Al-Fatihah itu memang sudah tertoreh atau tercatat di Lauh Mahfuz seperti itu. Ya, tapi cara turunnya kepada Nabi memang diawali dengan surah Al-A'la, surah Iqra ya. Gitu. Makanya kalau kita lihat di mushaf di Quran itu ya, surah yang pertama Iqra, kemudian yang berikutnya dan berikutnya, memang itu acak ya. Dan pada saat mengkodifikasi Al-Quran itu turunlah perintah supaya Al-Fatihah yang pertama, yang kedua adalah Al-Baqarah dan seterusnya, di Imran, An-Nisa dan An-Nas yang terakhir. Itu sudah memang tercatat di Lauh Mahfuz seperti itu. Makanya kepada para imam ya, imam di masjid, ada adab ketika membaca ayat ya. Ketika membaca ayat, ini memang tidak mengurangi tingkat sah atau tidaknya sholat, namun ini menyangkut adab ya. Seperti misalnya ada hadis mengatakan bahwa di dalam hari Jumat subuh itu kan dibiasakan oleh Nabi ketika rakaat pertama membaca surah As-Sajdah. Itu surah yang ke-32 ya. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan. Itu Al-Insan itu kalau saya tidak silap ya Ustaz Arkan, itu surah yang ke-76 itu. Dari situlah kita diajarkan oleh Nabi kalau memang membaca di dalam sholat itu mana yang urutannya yang lebih awal, itu yang didahulukan. Misalnya kalaulah misalnya di dalam sholat Jumat itu atau sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu memang dibiasakan Nabi surah Al-Aqlah. Itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua surah hal ataka apa namanya, Al-Ghoshiyah. Begitu dia ya, sahabat kisah utamanya kepada Bang Cepis. Jadi cara membaca itu harus ada urutannya, jangan menyukar karena kata orang Tepur Selatan. Misalnya dibacanya rakaat pertama misalnya Al-Hakumut Takasur, kemudian lari ke Wattini rakaat kedua, itu urutannya itu udah sungsang. Tapi tidak sempat mengurangi tingkat kesahan, keabsahan sholat, tidak. Tetapi ada di situ menyangkut adab ya, adab di dalam membaca ayat begitu ya, yang saya pergurukan begitulah, yang saya tuntut ilmunya seperti itu. Ya, datang seorang kita sampaikan seperti itu kepada seorang teman, pakai itu kan tidak menyalahi, Ustaz. Memang tidak menyalahi, cuman ada adab di situ. Demikian barangkali.
Pertanyaan berikutnya dari Bunda Nelda di Batina 2. Ini bertanya Ustaz tentang orang yang melalaikan Al-Quran. Dalam hal ini apa ciri-cirinya dan bagaimana ancaman Allah kepada orang ini? Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu tema kita pada malam hari ini tentang Al-Quran ya. Lalai, lalai terhadap Al-Quran. Kelalaian ini memang ya seperti yang disampaikan Ustadz Romi tadi, jangan lalai dah, ya kan? Allah la yaqbalu du'ain min qalbin ghafil. Tidak akan Allah kabulkan doa dari hati yang alfa dan lalai. Jadi Al-Quran adalah agar kita tidak lalai ya membaca Al-Quran itu. Satu di antaranya karena kurangnya memahami Al-Quran itu sendiri. Orang yang nggak paham dengan Al-Quran tentu dia bosan. Nggak paham saya, keriting ya Ustaz. Kok dari kanan ke kiri pula bacanya katanya. Nah itu bahaya ini. Ini yang penting, makanya ta'allamul Quran. Fa innahu ya'ti fi yaumal qiyamah syafi'an lakum. Nah, pelajarilah Al-Quran itu karena di hari kiamat itu nanti akan menjadi penolong, syafaat bagi kita di hari kiamat. Karena ya kalau kita tiga hal sering saya sampaikan di pengajian ini ya, tiga hal yang kita lihat tanpa niat itu adalah mendapatkan pahala. Al-Quran salah satunya, dan ibunda kita dan Baitullah Ka'batul Musyarrafah. Dan ini orang-orang yang lalai, apa penyebab lalainya? Ya, dia kurang mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak paham dengan Al-Quran itu sendiri, tidak bisa membaca, ya. Nah, tidak bisa membaca Al-Quran, dia bosan. Patah lagi suaranya pula kaleng-kaleng gitu kan. Ya. Itu dia memang lalai dia jadinya. Maka dari itu, maka sewajarnya Nabi SAW menyampaikan kepada kita, hiasi. Kan itu hiasi, tadabbur. Tartil itu kan menghiasi ya, daripada kita bernyanyi dangdut waktu mandi. Bisa dia nyanyi itu walaupun suaranya jelek. Kenapa kita tidak menyanyikan suara kita dengan Al-Quran dan menghiasi rumah kita itu dengan tilawah kita sendiri, agar hati kita tenang dan rumah kita terjaga dari gangguan hal-hal yang negatif baik dari manusia begitu juga jin. Nah inilah kita jangan lalai wahai saudaraku. Dan sebelum saya menutup pertemuan ini, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah lalai terhadap Al-Quran, baik dalam hal membaca, mempelajari, merenungkan maupun mengamalkan isinya adalah hal yang sangat-sangat tercela dalam pandangan Islam. Kelalaian ini bisa berdampak buruk bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah, setiap muslim diingatkan untuk selalu menjaga hubungannya dengan Al-Quran agar mendapatkan petunjuk, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa binasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir Ustaz, dari hamba Allah di Kudun. Sekalian juga nanti Ustaz untuk closing kita. Nah, iya Ustaz. Pertanyaannya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka mana keindahan tersebut pada wanita yang kulitnya gelap, wajahnya dipenuhi jerawat, gigi yang tidak rata dan teratur, hidung yang tidak mancung dan terlihat tidak enak dipandang. Apakah Ustaz masuk akal bahwa buruknya rupa menjadi alasan dari setiap penolakan yang dialami, baik dalam strata sosial, pekerjaan, bahkan dalam pernikahan? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia semuanya sama, dan bagaimana hukumnya dalam Islam jika seseorang ini melakukan operasi plastik dikarenakan sakit hati akibat perundungan tersebut? Baik, Ustaz, mungkin bisa jawabannya. Iya, sebelum saya menjawab ke sana, mungkin nanti bisa ditambah oleh guru kita. Saya ingin sedikit menambah tadi terkait pertanyaan dari Bunda Nelda ya. Apa ancaman Allah kepada orang yang lalai dari membaca Quran? Saya teringat dengan surah Toha surah ke-20 ayat 124. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma."
Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa yang dimaksud dengan waman aqradu an zikri adalah disebut waman aqradu an qiraat kitab. Yaitu siapa yang berpaling adalah orang yang tidak mau membaca Quran, orang yang lalai dari membaca Quran. Jadi dalam tafsir itu Imam Ibnu Katsir mengatakan siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ayat-ayat Allah, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, nanti bisa kita lihat di sana dijelaskan bahwa nanti kelak ketika orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah itu, nanti ketika dia meninggal, maka kelak kuburnya itu akan Allah buat sedemikian rupa menjadi sempit. Jadi kuburnya itu akan menghimpit dirinya karena selama hidup di dunia dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ancaman dari Allah. Yang kedua, kemudian nanti dikatakan juga dalam riwayat lain dikatakan bahwa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpaling dari ayat-ayat Allah adalah nanti kelak Allah akan mengirimkan 2 ular yang akan mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat datang. Itulah ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan. Kemudian menjawab tadi pertanyaan tadi, kenapa nilai-nilai fisik itu sering dijadikan sebagai tolak ukur selama kehidupan di dunia ya. Memang inilah dunia ya. Kalau dijadikan standar tolak ukurnya adalah pendapat manusia, ya memang begitu. Sering manusia ini menilai sesuatu dari fisik. Tetapi mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa siapa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, adapun fisik, bentuk tubuh, bentuk mata, bentuk tangan, itu adalah semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa memilih di dalam hal itu. Nah, jadi sebaik-baik manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam laki perempuan sama-sama punya kesempatan dan sama-sama termasuk sebagai orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita adalah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang paling bertakwa, maka itulah yang paling mulia. Itu yang menjadi standar tolak ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menjadikan standar tolak ukur ini menjadi ukuran bagi kita. Itu yang bisa la yanzuru ila suwarikum. Kita sampaikan Ustaz. Lanjut. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila adasadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Masyaallah. Allah tidak melihat apa yang dilihat dari paras, kecantikan tubuh dan apa kita, kecuali Allah lihat adalah hati kita. Masyaallah. Ya, mungkin saya yang terakhir. Menambahi saja, menyempurnakan yang Ustaz sampaikan. Ya, Anissa, saya yang terakhir. Baik, sahabat KIS, terasa hampir 90 menit. Bersih ya. Dipotong jeda tadi sedikit. Baik, kembali ke tema tadi, Al-Quran petunjuk sebagai petunjuk hidup ya. Saya tambahkan tadi penanya yang terakhir yang menyampaikan gigi yang apa tadi? Gigi yang tidak rata. Gigi yang tidak rata. Di dalam Al-Quran juga dikatakan lebih baik budak ya. Budak maksudnya orang yang hitam pekat ya, yang beriman kata Allah, daripada putri yang cantik yang putih tapi kafir. Itu lebih baik katanya wanita yang berkulit gelap ya, budak hitam dibandingkan seorang yang cantik menawan hati. Ya, wanita yang cantik tetapi kafir. Sebaliknya laki-laki yang hitam pekat ya, yang tampan, yang tetapi beriman dibandingkan wanita ganteng laki-laki ganteng yang kafir. Demikian ya. Allah itu Maha Adil. Dan sebagai penutup dari saya, sahabat KIS ya, mari kita comeback to Quran ya, karena ada dikatakan bahwa salah satu pertanyaan di alam barzah itu ma imamuka,
Oh iya, benar. Siapa yang menjadi imam? Kata malaikat Munkar Nakir. Nakir. Iya. Nah, orang yang jauh daripada Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, Iya. maka bagaimana dia mau menjawab ini? Iya, benar. Nah, ketika ada yang gagal pertanyaan itu, maka celakalah dia. Dia akan menjadi orang yang merugi selama dia berada di alam barzah, ya. Nah, dan orang yang gemar membaca Al-Quran, matinya pun dipermudah oleh Allah, dan matinya husnul khotimah. Iya. Nah, baik, demikian barangkali Iya. closing statement dari kita. Mari sahabat KIS, kita kembali kepada Al-Quran, kita jadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk Iya. di dalam kehidupan dan penghidupan kita, supaya kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Barakallahu li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS, terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk program Obat Hati Maksud Kami. Sahabat KIS, kita jumpa sampai di sini dan jangan kemana-mana. Selepas berita utama, Lisa masih hadir menemani ruang dengar Anda di program yang selanjutnya. Lalu terus di 106,6 Kisah Pagi Inspirasi Anda. Komen lagi. Gimana caranya? Udah ngomong aja. Bisa di sana. Oh iya. Ah. Langsung dia kamera. Itu kan langsung connect. Ya, demikian bentar ya. Belum membaca Ustaz. Ya, demikian sahabat FB Ustadz Martua. Iya. Ya kan? Iya. Penyelenggaraan program Obat Hati pada malam hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Iya. Kami bertiga, Ustaz Arkan, Ustaz Martua, saya sendiri, Ustaz Romi, dan announcer kita sudah menyampaikan seputar tema Iya. Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan menjadi penambah Obat hati. obat hati bagi pendengar yang budiman ya, atau penonton lah ya. Ada siapa-siapa itu? Juria, Airin ya, luar biasa Airin ini salah satu announcer kawakan ini. Airin. Luar biasa. Ada Tuan Ah. Ismail. Ada Tuan Ismail, Ada Bu Ritonga. ada Bu apa? Ritonga. Rito nggak ya? Iya. Luar biasa. Iya, Masya Allah. Ya barangkali ada juga mungkin pesan-pesan singkat dari Ustadz Arkal. Ya. Langsung Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan di pertemuan malam ini, karena ini adalah syiar yang kita lakukan demi memberikan pemahaman agama yang sama-sama kita cintai ini. Semoga apa yang kami sampaikan lewat studio dakwah ini mendapat manfaat bagi diri kami, keluarga kita juga di rumah, dan sahabat KIS dimanapun Anda berada. Terus berpadu dengan kami setiap malam Kamis dari jam 8 malam sampai jam 10, 2 jam. Insya Allah kita terus mendukung program ini agar manfaat bagi diri kita dan juga keluarga kita dan juga anak-anak, para calon ayah dan para calon ibu. Teruslah meningkatkan ketakwaan dan terus tingkatkan pemahaman bagaimana cara berkeluarga secara islami agar nanti setelah menempuh hidup baru menjadi ayah atau menjadi suami atau istri sudah memahami apa arti dari bahtera rumah tangga itu tersendiri, dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam kompak, salam silaturahim, dan salam dari 3 Ustadz Obat Hati. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Terakhir dari saya ya, mudah-mudahan
tema kita malam hari ini yaitu Quran sebagai petunjuk. Maka marilah kita isi hari-hari kita dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya. Maka insya Allah dan begitu Quran ini akan menjadi petunjuk hudan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, sehingga kita memperoleh kehidupan yang berkah tidak hanya di dunia, tapi juga nanti keberkahan itu berlanjut sampai ke negeri akhirat, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kalang amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat obat hati, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sedikit lagi ya, sahabat FB, sahabatnya Pun Mertua, bahwa siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, termasuk Nabi kita, kan banyak Rasul, banyak Nabi, dia 25 yang kita imani. Tetapi kenapa pada saat diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad menjadi Rasul yang mulia kan? Gitu kan? Nah, kemudian malam ya, banyak malam. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia? Iya kan? Nah, siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, siapa saja yang di kepalanya ada ayat Al-Quran, maka ketika ada acara, dia diutamakan di situ. Dia diberikan kemuliaan. Ya, Ustaz Arkan. Betul. Jadi kita nggak pernah disepelekan orang. Betul. Itu salah satu kunci motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan jaminan bahwa orangnya itu tidak pernah sengsara di dunia dan tidak pernah sengsara di akhirat. Amin ya Allah. Dan Al-Quran itu merupakan perisai dan obat, ya kan? Jadi itu motivasi dari kita ya, sahabat FB ya. Demikian. Mudah-mudahan dalam episode berikutnya kita akan bersua dalam tema yang berbeda. Assalamualaikum. Mungkin Alisa, wah senyum-senyum aja. Ada pesan singkat? Nah, enggak ada ya. Sudah komplit ini.